malaikat itu ada. Amin. Amin. Makanya setiap kali doa, saya selalu berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga setiap jalanku. Untuk membebaskan aku dari yang jahat. Waktu itu ya tentang pelepasan pada dasarnya. Itu di Tunjungan Plaza. Saya masih ingat saudara. KKR, mantan dukun santet. Nah setelah itu ada siapa tuh Eko Hidayat ya. Wah Eko Hidayat. Waktu itu kan di mantan dukun santet. Ada Eko Hidayat gini. Nah di lantai bawah itu ada namanya nuansa supranatural ya. Ada nuansa supranatural, dukun-dukun praktek. Nah, di lantai atasnya itu kita gunakan KKR pelepasan. Itu kejadian itu. Itu yang di lantai bawah, dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua ikut KKR. Jadi KKR paling kacau ya hari itu lah. Kenapa? Dukun sak pasiennya ikut KKR. Jadi ini tempat kebaktian, di luar itu untuk jual beli jimat. Waduh itu KKR betul-betul kacau itu. Dan apa yang terjadi? Waktu itu kan saya belum, jatah saya khotbah itu hari kedua. Hari pertama itu bukan saya. Nah, wah, dua pendeta kumpul gitu. Nah, yang senior beritahu saya, Daud, saya ini kan sudah senior, kamu itu kan junior. Karena saya yang senior berbaik hati sama yang junior. Hari pertama dulu kamu yang khotbah seminar. Kan saya baru bertobat, sekolah Alkitab, ya ingin khotbah kan. Baik. Saya enggak tahu bakal yang nanti di tempat kakak itu banyak dukun. Waktu itu dua pendeta dudukin. Pak Daud dulu penginjil yang khotbah. Oh Pak, saya kan junior, Bapak yang senior. Nggak bisa, kita menghargai. Nah ya udah. Saya keluar dari tempat itu, duduk di depan. Waktu duduk di depan, saya lihat ke belakang. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa keris, ada yang pakai kupluk gitu. Waduh, dukun pasien kumpul semua. Ada Kristen juga, yang Kristen jemaat. Waduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, waktu aku belum bertobat, aku nyantet gilbet seorang diri, dikeroyok pendeta-pendeta. Tapi setelah saya bertobat, dikeroyok dukun. Waduh, gimana ini? Tapi udah telanjur saya di sini. Kaki saya juga keder juga. Waktu itu ada suara Tuhan jelas sekali. Wah tuh, itu saksinya Pak Herman tuh. Maju, aku di depanmu. Saya berdoa. Waduh, saya ada di mimbar, plak. Tiba-tiba ada suara lagi. Katakan kepada mereka semua. Yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Yang jimat-jimat keluarkan semua. Tuhan, ini suaramu atau bukan? Mati loh saudara. Itu rekamannya tuh kalau ada tuh ya. Yang punya jimat-jimat keluarkan semua. Yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Wah Tuhan, ini suaramu atau bukan? Ini harus uji roh, bukan hanya 2 kali, berkali-kali. Ini suara Tuhan atau bukan? Suatu katakan, ya saya katakan, semua yang punya jimat keluarkan semua, yang punya ilmu gaib keluarkan semua. Tapi mata terpejam, tanda pasrah. Udah, waktu saya pejam mata, udah pasrah udah. Ada angin kencang. Yes, 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 yes. Apa yang terjadi?
Saya buka mata gini. Wah ketemu Tuhan di surga nih. Gitu. Udah buka mata gini. Saya ngeliat ini tek gitu. Saya lihat ada tiang awan. Dan sini ada tiang api. Dan di tengah-tengah tiang awan, tiang api itu ada malaikat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Itu saya buka mata. Itu sekitar saya khotbah ini paku jarum ada semua. Itu terbang semua. Dan apa yang terjadi? Hari itu banyak yang bertobat, 200 lebih ya. Saya minta didoakan masuk Tuhan. Wah dukun-dukun pasiennya datang semua. Nah, tapi di situ saya lihat. Malaikat itu menjaga nyawa kita. Nah di situ saya melihat. Malaikat itu ada. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, ada lagi, saudara. Kerusuhan Sampit, itu saksinya ada. Waktu itu saya sama sekarang kawan saya ini jadi Wakapolda di NTT. Namanya Klimen Dwi Karyanto. Waktu itu dia masih pangkat kompul di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Waktu itu dia pakai mobil Timor jemput saya. Pak Daud, habis tak doain dia ngomong, Pak Daud mau kemana? Mau ke Sampit, ikut enggak men? Namanya Klimen Dwi Karyanto. Pangkatnya itu kompul. Dia jemput saya pakai mobil Timor. Pak Daud, jangan ke Sampit, sana baru kerusuhan, penggal-penggalan kepala. Yang dari sana aja keluar, Pak Daud kok masuk. Gini men, tapi saya disuruh Tuhan untuk ke sana. Oh, gini Pak Daud, kalau kamu ke sana saya tidak bisa dampingi. Loh, kenapa men? Loh, kamu kan kawan saya. Pertama, bukan wilayah saya, gitu loh. Karena kan saya kan Kalimantan Selatan, situ kan Kalimantan Tengah. Kedua, saya aja keluar. Kok mau masuk lagi? Nah, padahal bener, iya. Saya ngomong sama Klimen Dwi Karyanto. Udahlah, kalau jadwal saya mati, ya mati. Gosok gigi, keselak odol, mati. Betul ya? Udah jadwalnya. Betul? Tapi kalau jadwal saya belum mati, men. Diberondong peluru, ditembak kanan kiri, tidak mati. Gimana Pak Daud? Setengah mati. Si Klimen yang ngomong gini, Pak Daud, dipikir dulu Pak Daud. Sekarang jadi Wakapolda di NTT itu. Klimen Dwi Karyanto. Bintang 1. Udahlah saya berangkat. Kamu udah ikut? Saya berangkat. Nah, saya berangkat. Waktu saya berangkat, Sampit, datang ke Pangkalan Bun. Nah, orang-orang Madura pada lari semua ke Pangkalan Bun. Karena dekat pelabuhan. Orang-orang Dayak yang mau nyerang itu, orang Madura, sudah sampai di Pangkalan Embun. Masuk. Nah, di tempat itu digunakan KKR. Mantan dukun santet Daud Tony. Orang-orang Dayak yang mau ngejar orang Madura ini berhenti dulu, malah ikut KKR di Pangkalan Bun. Ketua panitia baru ngucapin kata sambutan. Wah itu kejadian. Tiba-tiba ada orang Dayak berdiri gini, dibacain mantra gini, des. Ketua panitianya langsung jatuh roboh di tempat. Ilmu Dayak itu. Di depan banyak orang Kristen, jemaat. Ini mereka bawa mandau dan bawa panah. Dibacain mantra gini, ketua panitianya, bus, jatuh. Demonstrasi ilmu hitam di depan. Waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini pas perang aku ke sini. Nah, Tuhan bicara sama saya, Daud ada apa? Maju ke depan.
Katakan yang namanya Daud Tony kamu. Kalau mau nyoba ilmu sama kamu. Katakan gitu. Tuhan gimana? Percayalah aku menyertaimu. Ya, saudara gini ya. Di mimbar saya ngomong. Tadi itu ketua panitia yang namanya Daud Tony saya. Saudara kalau mau nyoba ilmu, gunakan ilmu kalian semua. Tapi adu ilmu itu tidak boleh nyentuh badan. Jarak jauh. Kalau itu nyentuh badan namanya jotosan, betul? Nah, kalau adu ilmu tatap mata dengan mata. Jarak jauh. Adu kekuatan. Gitu. Udah. Saya ngomong demikian. Itu ada yang bawa mando, bawa itu panah. Sumpit. KKR itu. KKR paling kacau juga itu. Dan apa yang terjadi? Wah, saya ngomong demikian. Wah, ada angin. Tiba-tiba saya lihat ada kilatan petir. Di situ saya lihat malaikat Tuhan berperang. Itu dari mimbar sini sampai situ. Modelnya gini dah. Gitu sampai sono dah. Dan apa yang terjadi? Saya ngomong. Saya lihat malaikat Tuhan, pedang malaikat itu seperti petir dah. Untuk menangkis semua ilmu-ilmu mereka dah. Dan apa yang terjadi? 1 jam saya khotbah. Saya ngomong, sekarang yang ngirim ilmu santet ke saya maju ke depan semua. 200 orang datang. 200 lebih. Bawa mando, bawa panah gitu tuh. Bertobat. Dan apa yang terjadi? Kota Pangkalan Embun tidak terjadi kerusuhan. Sampai sekarang. Karena yang mau nyerang kota itu bertobat. Jadi pada waktu mau perang enggak jadi. Karena masuk ke tempat KKR. Dan malaikat Tuhan menjaga. Nah, makanya dari situ saudara saya lihat satu hal. Saudara, setiap kali doa Tuhan kirim malaikatku untuk menjaga setiap langkahku. Amin. Dan jagai hidupku, keluargaku. Saudara, malaikat itu ada. Satu pengalaman, saya ulangi lagi pada Pak, yang tidak bisa lupa. Waktu ayah saya mau meninggal, saksinya Pak Bambang, tanya Pak Bambang. Pak Bambang ini ya, Bambang ini. Nah, sebelum ayah saya meninggal, 2 minggu ada suara malaikat. Siapkan tanah kuburan untuk ayahmu. Gitu. 2 minggu. Padahal ayah saya itu masih sehat. Siapkan tanah kuburan ayahmu. Oke saya. Ngomong sama adik saya, Yohan. Han, yuk cari tanah kuburan di Delingan. Untuk siapa? Untuk papa. Ini papa saya masih sehat. Papa mati tau Daud? Iya. Nah papa saya itu kalau ngomel kan kebun binatang semua. Mulutnya belum bertobat. Saya ketemu papa saya. Daud, kamu cari tanah kuburan untuk siapa? Untuk papa. Hah? Aku memang mati toh Daud? Iya. Dia diam gitu. Diam begini. Betul aku mau mati Daud? Iya. Hari itu semua utangnya dilunasin. Utang-utang dilunasin. Pajak-pajak dibayarin semua. Dan dia nyetrika baju-bajunya dia. Termasuk baju yang untuk nanti pemakaman dia. Waktu itu
Saya khotbah di Jakarta, menuju ke Surabaya karena mau khotbah di Victory. Dijemput Pak Bambang di pesawat. Dapat suara Tuhan lagi. Daud, ada apa Tuhan? Papamu pulang. Hari ini kupanggil. Batasnya jam 10 malam. Sebelum jam 10 malam, beritahu keluargamu semua dan teman-temanmu. Gitu. Pak Bambang ada di situ. Dan di situ ada suara, itu suara malaikat lagi, beritahu. Udah. Ada Pak Bambang, ada Rwanda waktu itu. Saya telepon sama kawan saya. Pak Gilbert, ada apa Pak Daud? Ini papa saya mau meninggal jam 10. Loh, papamu sakit apa? Enggak sakit? Enggak sakit. Kalau saya dikasih tahu nih, berarti jam 10 malam. Teman-teman tak telepon semua. Semua tak kabarin. Nanti ngelayat papa saya. Adik saya, mama saya. Mama ada di mana? Ini sama papa baru makan bakso. Orang masih sehat. Makan bakso, iya. Tadi pagi mencret. Oh yaudah, ini papa makan bakso sama mama. Yaudah. Saya masih ingat itu. Jam 8. Dapat berita, serangan jantung. Sehat-sehat aja. Jam 9.30 malam, saya doa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tapi aku ingin melihat papaku untuk terakhir kalinya. Kendalanya saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Itu seperti layar, tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya ngelihat papa saya jam 9.30 malam. Dadanya dipegang gini. Ada satu sinar dalam tubuh papa saya keluar. Hitungan di bawah 1 detik. Ada pintu dan malaikat Tuhan menjaga di situ. Pintunya terbuka. Papa saya mau masuk pintu itu, langsung ditok. Tok, 69 tahun. Saya baru mengerti kalau orang mati dalam Tuhan itu tidak dihitung sesuai KTP. Kalau KTP kan kita lahir tanggal berapa, jam berapa. Betul? KTP tanggalnya. Kalau nanti di Firdaus itu dihitung sejak dalam kandungan. Waktu sel telur sel sperma ketemu itu dihitung hari pertama. Kalau kita kan lahir KTP. Betul? Betul? Kalau di sana enggak, di Firdaus enggak. Dilihat dari dalam sejak dalam kandungan. Makanya orang kalau menggugurkan kandungan itu pembunuhan. Nah, apa yang terjadi? Ditok 69 tahun. Papa saya masuk. Ada Pak Stefanus Pinky yang meninggal sebelumnya. Jemput papa saya. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Berarti nanti kita di Firdaus saling mengenal. Karena menyapa ya? Ngomong sama sebelahnya, kita saling mengenal. Ini mengenal. Kok jang Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Berarti saling mengenal. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Kok enak di situ gitu lah. Tuhan beritahu, belum waktumu. Dan apa yang terjadi? Pintu ditutup lagi. Des. Istri saya telepon jam 9.45 malam. Papi,
Papa sudah meninggal. Saya ngomong, ya ini saya ketemu Papa. Di situ saya lihat. Di Firdaus pun pintu gerbangnya yang menjaga adalah malaikat. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan, itu langsung di Firdaus. Tidak keluyuran cari angpau sama bakpao. Amin. 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 Nah, dari situlah saya lihat. Malaikat pun juga menjaga di gerbang-gerbang itu. Dan perlu saudara tahu. Sebelum saya akhiri, boleh saya ngomong sebentar Pak? Saya beritahu pada saudara. 2014 saya pernah dianggap orang gila. Waktu itu saya berkata apa saudara? Bahwa nanti akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018-19. Badainya akan berdatang 2020. Dan bulan 6, bulan 7 akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Nah nanti bentar lagi tahun 2021. Nanti akan saya memberitahu pada saudara langkah apa yang harus engkau lakukan. Untuk menuju tahun 2023. Waktu saya khotbah itu dianggap orang gila. Halusinasi macam-macam. Tapi saya khotbahkan terus. 2019, 2020 awal Januari. Pak Gilbert ditanyain banyak orang. Pak Gilbert tahu enggak, Daud Tony itu ngomong. 2020 terjadi krisis gini-gini. Buktinya mana? Gitu lah. Ada yang ngomong, tidak ada dasar hukum ekonominya. Tidak ada ini. Pak Gilbert jawab apa? Ini kan baru Januari. Kita lihat aja akhir Desember. Apa yang terjadi saudara? Januari saya jadi bahan ketawaan saudara. Karena tidak ada dasar hukum ekonomi katanya. Februari, Maret, April, Corona. Betul? Bulan Mei, bulan 6, bulan 7. PSBB, betul? Stagnat ekonomi seluruh dunia loh, betul? Indonesia. Dan udah tahu, tahun depan, ingat saudara, apakah akan berhenti Pak Daud? Belum. Ekonomi akan seperti ini lagi. 2021. Baru nanti akan ada perubahan. 2022. Itu pun pelan. Nah, mulai inflasinya kapan? 2022. Ingat ya, yang aman nyimpan apa? Pertama, tanah. Kedua, emas. Kalau zaman dulu waktu pemotongan uang apa? Barang, betul? 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 Nah, tapi jangan mobil tapi harganya turun. Nah, saran saya tetap tanah. Atau emas. Ingat. Jadi ingat, tahun ini deflasi, tahun depan deflasi. Setelah corona ini selesai. 2022 mulai. Ingat, uang lama dan uang baru bertemu. Kalau uang lama dan uang baru itu jadinya apa? Nah itu. Dan itu kapan? 2022. Ngomong sama sebelahnya, 2022. Kenapa 2022? Karena corona ini vaksin baru bisa seluruh Indonesia tahun depan. Betul? Setelah vaksin ini selesai, memulai. Waktu memulai, ngawali itu 2002, uang lama dan uang baru bertemu. Betul? 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 Makanya Tuhan beritahu saya, setitik terang datang 2023
awal Januari. Itu baru setitik terang. Tapi saya percaya Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth